Allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Ya Bani Israel, ya kaum Bani Israel, azkuru, ingatlah, udkuru ya Ustaz jadinya ya kalau itu. udhkuru Udkuru, ingatlah nikmat ya, nikmat allati orang-orang yang an'amtu engkau anugerahkan nikmat aku alaih aku untuk aku. anugerahkan Kalau nikmat an'amta engkau, an'amtu aku. ya Ustaz. Aku alaikum atas kalian wa anni dan sesungguhnya tukum ini anak belum dicari belum ketemu Ustadz ini dasar Ya, nanti dijelaskan. terus ala alamin untuk seluruh alam. Ya, kaum Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku anugerahkan kalian dan sesungguhnya yang itu belum tahu terus untuk seluruh alam. Ya. Tukum apa? Fadltu, aku lebihkan. Aku lebih. Dari fa-nya awalan, kum Enggak, akhiran, bukan awal, dari fadola. oh dari fadola. Iya, dari fadola. Coba main, enggak? Dan sesungguhnya aku lebihkan untuk kalian. Atas seluruh alam dong. Atas seluruh alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ya bani, yaknya kan artinya wahai, namanya ya nida ini. Namanya ya nida, panggilan. Ya bani Israel, wahai. Bani ini anak keturunan, artinya ya. Bani anaknya. Anak keturunan. Israel. Israel ini bahasa Arabnya al-abdus salih, hamba yang saleh. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Israel itu Abdullah, hamba Allah. Ya. Jadi Israel ini al-abdus salih, hamba Allah yang saleh. Ya, hamba yang saleh. Siapa ini? Ini julukan untuk Nabi Yakub. Ya. Kenapa tidak ya Bani Yakub? Kalau ya Bani Yakub, ya tidak menunjukkan sifat. Kalau Israel menunjukkan sifat. Nah, jadi untuk apa ini ya Bani Israel? Wahai anak keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, Nabi yang soleh, hamba Allah yang soleh. Tuh, nenek moyang kalian tuh orang yang soleh, kaliannya masih soleh. Gitu ya. Uzkuru, ini kata kerja bentuk perintah ya. Dari kata zakaro yadhkuru.
Ya, yadkuru, tadkuru. Ya, nanti dibuang ya-nya jadi azkur. Karena yang diajak bicara banyak kasih wawu alif menunjukkan jamak. Ya, wawu alifnya ini artinya kalian. Jadi uzkuru, ingatlah kalian. Gitu ya, karena bentuk perintah ya. Ini kata kerja bentuk perintah. Artinya ingatlah. Ingatlah kalian. Ni'matiya. Ini kan ya nih meskipun tambah titik ya. Ni'matiya. Ya-nya ini artinya aku. Ingatlah kalian ni'matiya akan nikmatku. Allati yang an'amtu aku nikmatkan. Maksudnya aku anugerahkan bahasa kitanya. Anugerahkan. Alaikum kepada kalian. Kenapa pakai ala yang artinya atas? Karena anugerahnya dari atas. Ya, anugerah itu dari Allah diturunkan. Ya, maka pakai atas. Alaikum atas kalian. Kaliannya di mana kalian ini? Di kum. Kum ini kalian. Ya. Wa anni. Nah, ada anna, ada inna. Ya, kalau anna artinya bahwa. Kalau inna sungguh. Beda kan? Nah, dikasih ya, ini namanya ya mutakallim. Namanya ya apa? Ya mutakallim. Apa sih artinya mutakallim? Artinya mutakallim itu pembicara. Berarti orang pertama. Artinya apa? Artinya aku. Wa anni dan bahwasanya aku. Wa anni dan bahwasanya aku faddaltu. Bukan fa-nya awalan ini huruf asli itu. Huruf di akar kata dari fadola. Fadola artinya lebih. Fadola melebihkan. Ya. Fadola aku melebihkan dan bahwasanya saya atau aku faddaltu aku telah lebihkan kum kalian. Jadi ini subjek, tu'nya subjek, fadlnya predikat, kumnya objek penderita. Aku telah lebihkan kalian alal alamin. Di atas seluruh alam. Ya, dilebihkan dengan apa? Dengan diutusnya para nabi, para raja yang mulia-mulia dari Bani Israel. Dari kata Allah, ingatlah kalian, Bani Israel, akan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Kenikmatan mana yang paling dahsyat? Kenikmatan yang paling dahsyat adalah kenikmatan diutusnya para rasul. Ya, diutusnya para rasul dari keturunannya Nabi Yakub. Ya, yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kenikmatan mana lagi? Ya, diutusnya para rasul dengan diberinya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ke mereka kelebihan di atas seluruh umat di zamannya. Jadi di zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Musa adalah pengikut dari Bani Israel yang Allah lebihkan. Allah muliakan di atas seluruh umat.
selain Bani Israel. Demikian juga ketika Nabi Yusuf, kalau dipanggil itu jangan diam. Dalam ya zamannya Nabi Isa juga sama begitu. Nah, zaman sekarang adalah zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mana yang paling yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zamannya zaman umatnya Nabi Muhammad. Kapan itu? Ya, kalau umat Islam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnasi yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik-baik. Wa tanhauna 'anil munkari, dan kalian mencegah melarang perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi di zamannya Bani Israel adalah keturunan yang paling mulia. Ya, dikasih kelebihan oleh Allah dengan diutusnya para rasul dari Bani Israel. Ya, raja-raja yang dimuliakan dari Bani Israel. Ya, seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu dari Bani Israel. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa dari Bani Israel. Itu di zamannya. Ya, zaman Nabi Muhammad Allah katakan kuntum khaira ummatin. Kalian wahai umat Muhammad sebaik-baik umat. Ya, kapan bisa menjadi sebaik-baik umat? Ya, dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar jalan, umat Islam menjadi sebaik-baik umat. Tapi kalau tidak berjalan ya nggak bisa. Ya, satunya lagi wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Makanya Allah katakan walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Andaikan ahlul kitab mau beriman, ya pastilah iman itu lebih baik bagi mereka. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat 110. Ya. Baik. Ini maknanya dari faddaltukum 'alal 'alamin. Sekarang kita di ayat 48. Ayat 48. Mana Pak Anton? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'ah wala yuqbalu minha syafa'atu wala adilun ya adullu walahum yang wahru dan ittaqu kerja bentuk perintah, akar katanya supaya melindungi. Alifnya ada kalian, Tuhan, perihalalah diri kalian, waspadalah. Halaman 148. Yauman kata benda dari yauma pada hari. Yauman artinya dari hari, dalam kurung maksudnya hari kiamat. Halaman 455. Lah huruf artinya tidak ada,
Tadzi nafsun an nafsin ini satu, jadi kesatuan. Yad 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 ini membalas, arti keseluruhannya ada seorang pun dapat membela nafsun an nafsin. Nafsin arti benda, seorang atau jiwa, halaman 411. Sayan kata benda dari sya'a menghendaki, arti kata sayan adalah sedikit pun, wa huruf dan la huruf artinya tidak, ya balu KKBSAK, yuk balu adalah KKBSAK, ianya adalah dia. Obala artinya menerima, halaman 318. Artinya yukbal di sini adalah diterima. Minha adalah huruf dan kata ganti. Artinya kafa'atul dari memberi syafaat, wa huruf artinya la huruf artinya tidak, yuk khodu ini apa, akar katanya akhoda, yuk khodu artinya diambil, minha darinya, adlun kata benda, adilah hukum dengan adil atau adil, keseluruhan ada adil ganti, wa dan huruf, la juga huruf artinya tidak, kata ganti mereka yang yung sorun, ini kata nasoro menolong, yung sorun artinya mereka ditolong, arti keseluruhan, dan perihalalah diri kalian dari manusia. Tidak seorang pun sedikit pun dapat membela syafaat darinya dan sudah diambil yang darinya, dan mereka tidak akan ditolong. Ya. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wattaqu, dan waspadalah kalian, karena ini kan bentuk perintah. Ya, dari kata waqayaqi wiqayatan asalnya. Jadi bagaimana tuh kalau kita mau urai? Kan ini tak bertasdid dibuang dengan huruf sebelumnya. Waw alif akhiran. Jadi tinggal tasdid sama qaf. Ya, kasih saja ya di akhir. Tasdidnya ini bisa alif, wow. bisa ta, bisa waw. Waqaya. Dari waqaya. Makanya sebenarnya kata takwa takut ya Pak Ustadz. Takwa ini asalnya waqyah. Asalnya waqyah. Kata takwa tuh.
terus wawunya diganti dengan ta, taqya. Ya. Ya-nya diganti dengan waw. Prosesnya tuh jadi taqwa. Asalnya waqiyah. Nah, seperti misalnya wa arsalna rusulana tatra. Asalnya watra. Tatra. Jadi rupanya wawu ini bisa juga menjadi ta. Luar biasa ya. Watro, tatro. Baik. Wattaku dan waspadalah. Kata wako artinya menjaga ya. Kalau ittaqo menjaga diri. Makna baku itu. Ya. Wattaku dan jagalah diri kalian. Atau waspadalah kalian. Yauman akan satu hari. La tajzi nafsun. Jaza yajzi sih artinya mencukupi ya. Jaza yajzi itu artinya mencukupi. Tapi dia bisa artinya kalau disambung dengan an ya artinya membela. Ya. Jadi la tajzi tidak dapat membela nafsun seseorang an nafsin terhadap orang lain syai'an sama sekali atau sedikit pun. Ya. Jadi kalau dia itu ada 6 versi di katanya. Maksudnya sih ada. Bilang aja sih, ambil turut. Ambil dulu. Ya. Ambil turut. Ini Pak ada jadi jaza yajzi ini sih artinya ya mencukupi. Nah, dari kata jaza yajzi ini muncul kata jazaun. Apa tanya? ini dia kan lagi di Sawangan karena kalau misalnya jalan ke sini mungkin nyampe jam 11 gitu mungkin karena udah ada ya. Mbak boleh ngajar 1,5 jam. Nggak tahu tempatnya Mbak. Kan nggak enak di telepon itu dari mana? Nah, coba Fakih bisa nggak? Nggak tahu kan. Ada di kamar, ada yang coba dicek ada 1, 2, 3, 4 kan? Ini nomor berapa nih? Itu nomor 5-nya. Ini nomor 2. Nomor 1-nya ada nggak? Itu nomor 1. Ini. Iya.
Beda warna. Nanti di yang ini dikasih. Udah berapa tuh? Satu, dua, empat, Nomor berapa yang belum? 3, 3. Kayaknya ada di atas, di meja. Halo. Ya, insya Allah bisa. Ini nomor 6. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Masalah. Nomor berapa yang belum? Ini nomor 1. Nomor 1. Nomor 3 yang belum. Ini 2, 4, 1, 2, 4, 5. Hah? Ada 4 ah. 5. Nomor 5 ada. Ini 4, 6, ini 2, ini 1. 5. Nomor 3 yang ada. Udah oke. Nomor 3 yang belum ada. Baik, jadi saya mau bicara ini ya tentang jaza yang artinya terkadang kita jazakallah khairul jaza gitu nggak? Oke ya, jaza misalnya jazakumullahu Khairan. jazakumullahu khairan misalnya. Khairan. Apa itu artinya jaza? Jaza itu artinya membalas ya dengan balasan yang cukup. Dengan balasan yang mencukupi. Tadi apa tuh? Jaza. Tajzi. Jaza artinya mencukupi kan? Mencukupi. Jaza yajzi, mencukupi. Jadi kalau jazakallah semoga Allah mencukupi kamu. Andaikan kita terjemah secara harfiah. Jazakumullah semoga Allah mencukupi kamu khairan dengan berbagai kebaikan. Ya. Apa khairan di sini artinya semua kebaikan termasuk dalamnya surga. Jadi kalau misalnya ini adalah jaza minallah, jazaun minallah, balasan dari Allah. Balasan apa? Balasan yang mencukupi. Ya. Misalnya jazakallahu jannah, semoga Allah membalas kamu dengan surga. Ya. Beda satunya lagi namanya ajr, ya. Ada namanya apa Bu? Ajrun. Kalau ajrun ini artinya pahala. Pahala yang secara harfiah dari ajrun itu artinya bayaran. Ya. Ya sama saja sih. Tapi beda bayaran sama kecukupan. Ya enggak? Jadi bayarannya cukup. Cukup untuk apa ya? Untuk apa saja Allah ya yang makasih balasan. Terus berikutnya adalah jazaan. Kalau jazaan ini artinya membela. Ya, membela. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Aduh salah. Jadi berubah ya dengan ada an itu jadi berubah artinya jadi mencukupi jadi membela. Iya nih gara-gara an nih Bu. Gara-gara an artinya la tajzi tidak dapat
ya, tidak dapat Membela jadinya. membela nafsun seseorang. Karena ini maka dia adalah subjek. Jadi la tajzi, yang tidak dapat membela nafsun seseorang, yang seseorang tidak dapat membela an nafsin terhadap orang lain, ya, orang lain. Ada seorang pun itu. Ya. Jadi ya, la tajzi nafsun an nafsin. Ya, wattaqu dan waspadalah kalian yauman akan satu hari la tajzi yang tidak dapat membela nafsun seseorang an nafsin terhadap seorang yang lain syai'an sedikit pun. Gak bisa. Wala yuqbalu dan tidak dapat diterima atau tidak diterima minha darinya. Ha ini kembali kepada nafas. Nafas itu mu'annats dalam bahasa Arab. Ya. Yang nafas itu ya, nafas dalam Al-Qur'an artinya hati, artinya ruh, artinya jiwa, artinya seseorang. Nah, kayak gitu tuh nafas tuh. Nah, Ya. Wala yuqbalu dan tidak dapat diterima minha darinya syafa'atun pertolongan. Dari kata syafa'a. Ya, dari kata syafa'a. Dari kata syafa'a. Syafa'a ini, kalau syafa'a artinya menggenapi, ya. Beda dengan wataro. Kalau wataro ganjil, dan maka ada kata wasyaf'i wal watri. Wasyaf'i wal watri. Syafa' itu artinya genap, ya. Watri ini artinya ganjil. Wasyaf'i wal watr atau witir artinya ganjil. Baik. Kenapa syafaat disebut syafaat? Syafaat kan artinya pertolongan. Ya. Ya, disebut syafaat karena dia berdoa tidak sendirian. Dia meminta kepada Allah tidak sendirian. Ada yang menggenapi dia. Itu maka disebut syafaat. Dia minta kepada Allah, tapi Rasulullah ikut minta juga untuk dia. Itu namanya syafaat. Doa kita untuk orang lain, untuk saudara kita, itu namanya syafaat. Karena dia berdoa tidak sendirian, kita juga mendoakan dia. Ya, doa kita disebut syafaat. Ya, bahasa itunya bahasa Indonesianya pertolongan. Ya, padahal ada makna terselip di kata syafaat. Ya. Wala yu'khadhu dan tidak diambil. Pokoknya kalau UA itu pasti artinya di, ya. Wala yu'khadhu dan tidak diambil minha darinya. Dari nafas ini, ya. Adlun. Apa nih adlun tuh? Adlun tuh artinya macam-macam, ya. Jadi kalau adlun dia bisa artinya keadilan. Adlun bisa artinya keseimbangan. Adlun bisa juga artinya tebusan. Tuh. Kapan adlun artinya tebusan? Atau kenapa tebusan itu diambil dari kata adl? Karena tebusan itu harus dengan yang seimbang. Adil. Ya, harus adil. Jenderal ya, misalnya jenderal 500 gram emas misal, atau 1 ton emas, ya, misal. Maaf, 500 kilogram misal emas tebusannya, misal aja ini, ya. Nah,
Kalau kopral beda lagi. Itu namanya adil, tebusan. Jadi kenapa pakainya kata adil? Karena untuk menunjukkan bahwa tebusan itu harus sebanding dengan yang ditebus. Andaikan manusia bisa menebus dirinya dengan yang sebanding harganya dengan dirinya, itu tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walahum, dan tidak pula mereka yunsurun, ditolong. Ya. Jadi ini perintah kepada siapa ini? Perintah kepada Bani Israel. Ya, supaya ingat akan nikmat Allah. Ya, supaya ingat akan hari yang sangat dahsyat. Ya, yang sangat menakutkan. Ya, tidak ada syafaat. Tidak ada namanya tebusan. Tidak ada pertolongan. Meskipun anak cucunya Nabi gitu. Karena masing-masing menghadap Allah sebagai hamba, ya masing-masing menghadap Allah dengan amalannya sendiri-sendiri. Oh, ini untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Untuk Bani Israel, untuk kita juga sama. Ini nasihat dari Allah ini. Baik, sekarang kita di ayat 49. Ayat 49. Ibu Arni. Coba ya Ustaz. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ya fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa'iz itu huruf ya, ingatlah dan ingatlah ketika najainakum, akar katanya naja artinya selamat, kumnya itu kalian, najainakum artinya kami telah selamatkan kalian. Ini huruf dari ali min ali Ali keluarga atau ali keturunan atau keluarga Firaun. Itu kata majemuk ya Pak Ustadz ya. Iya. Terus kemudian yasumunakum itu KKBS AK, akar katanya sama. Yang artinya menawar. Kemudian itu kumnya kalian. Jadi kalian yasumunakum itu artinya mereka menimpakan kepada kalian. Su'al azab. Su'a itu katanya sa'a artinya amat buruk ya. Sa'a itu buruk. Amat buruk. Amat pedih. Al-azab itu kata majemuk ya, siksa, azab. Yuzabbihuna, akar kata awalan ya, akhirul nun itu mereka, zabaha, artinya menyembelih. Komponennya itu KKBS AK. Jadi mereka hendak menyembelih itu di halaman 106. Kemudian amba'akum itu kata majemuk, anak laki-laki kalian.
naba apa? Bana. Bana ya Bana ya titiknya di atas. Bana. Kemudian wayastahyuna KKBSAK akar kata awalan waw kemudian ya waw nun awalan ya akhir waw nun wawnya huruf dan akar katanya apa ini? Jaya akar katanya Haya ya Pak Ustaz, kata-katanya hayya ya. Yang artinya hidup. Jadi wayastahyuna dan membiarkan hidup dan membiarkan mereka hidup. Nisa akum itu kata majemuk, nisa itu anak kum kalian, nisanya anak perempuan. Jadi ini nisa akum anak perempuan kalian. Wafi wawunya huruf dan fi-nya yang demikian ya. Ya di dalam. Dan demikian ya. Ya boleh. Zalikum itu tunjuk. Balaun itu artinya bala itu akar katanya bala ya. Ujian ya. Ujian atau menguji. Min dari Rabbikum Tuhan kalian ya Rabbikum azim yang besar. Ya artinya wa iz najjainakum min ali fir'aun dan ingatlah ketika telah kami selamatkan diri kalian dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum du'al azab kalian apa ini? Mereka menimpakan kalian kepada azab yang buruk. Yuzabbihuna abna'akum mereka hendak menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Wayastahyuna nisa'akum dan membiarkan anak-anak perempuan dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian dan membiarkan anak-anak perempuan kalian hidup. Wafi zalikum dan yang demikian itu balaun menguji kalian dari Tuhan kalian. Dari azab yang besar. Baik. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idni asalnya wadhkur id. Jadi kalau ada wa itu pasti asalnya wadhkur atau wadhkuru. Wadhkuruni. Id. Nah, ininya tidak ditulis. Jadi langsung wa id. Kenapa? Karena ini sudah ada di awal ini. Mana itu? Yang ini nih. Ya kan? Ya. Oh iya. Jadi wa'id dan ingatlah kalian ketika najjainakum, kan Bapak ngajar, itu suaranya masuk, Bapak terganggu benar. Harus paham betul. Najjainakum, dibawa saja keluar laptopnya, dibawa. Oke, Ma. Bawa saja.
Najjainakum, kami selamatkan kalian. Siapa yang dimaksud kalian? Ya nenek moyang mereka zaman Nabi Musa. Kan waktu ayat ini turun, ya itu yang diajak bicara Yahudi Madinah. Yang peristiwa ini terjadinya zaman Fir'aun, zaman Musa. Tuh, tapi kenapa pakainya kum kalian? Tuh, karena nenek moyang mereka dengan mereka tuh sifatnya nggak berubah, sama aja. Ya, satu. Wa idh najjainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian min ali fir'auna, dari alu Fir'aun. Al ini apa nih? Al ini Pak Anton, Bu Arni dan semuanya, al ini artinya bisa keluarga, ya bisa juga artinya pengikut. Itu keturunan ya, bisa nggak keturunan Pak Ustadz? Alu Fir'aun keluarga. Oh, keluarga. Ya, keluarga itu nggak mesti keturunan kan? Oh iya. Pengikut. Misalnya ayat yang mengatakan An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, neraka itu diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang di alam barzakh, di alam kuburan mereka itu. Nanti wa yawma taqumus sa'atu, pada hari kiamat itu terjadi, adkhilu ala fir'auna, masukkanlah pengikut Fir'aun. Itu artinya bukan keluarga Fir'aun. Pengikut Fir'aun itu siapa saja dari zaman Fir'aun sampai kiamat. Ada aja pengikutnya. Pengikut Fir'aun asyaddal adzab, pada siksa yang lebih dahsyat. Baik. Kenapa nih pakai alu Fir'aun? Karena ya kita bisa dapatkan di kata setelahnya, ya sumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al adzabi, akan buruknya siksa. Su' itu buruk, su'udzon buruk sangka, ya kan? Su'ul khotimah, ya buruk akhir hidupnya. Su' itu artinya buruk. Ulama su', ulama buruk. Ya. Su'al adzabi, buruknya siksa, buruknya siksaan. Jadi siapa itu? Apa itu keluarga Fir'aun yang menimpakan buruknya siksaan? Ya, keluarga Fir'aun itu, atau Fir'aun yang memerintah, tuh, yang sembelih-sembelih anak-anak lelaki, ya para tentaranya lah, ya para pegawainya. Nah, para pegawainya itu termasuk alu Fir'aun, pengikut Fir'aun. Ya, yudzabbihuna, mereka menyembelih abnaakum, anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisaakum, wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum, dan pada dzalikum, yang demikian itu, dan pada yang demikian itu, balaun, ada ujian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang besar. Asalnya apa? Asalnya wa fi dzalikum balaun azimun mir rabbikum, gitu tuh Bu Arni. Ya, dan pada yang demikian itu ada ujian yang besar, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Tuh, azimnya ditaruh di belakang. Ya, kenapa? Karena ini urusan sastra. Iya. Ya. Besar Gitu. Asalnya wa fi dzalikum balaun azimun, dan pada yang demikian itu ada ujian yang besar, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Itu asalnya. Nah, ini bagaimana sih itu sejarahnya itu? Bukankah Nabi Yusuf itu berkuasa di Mesir? Ya. Jadi kelihatannya begini nih ya. Singkatnya nih Bu.
ini Mesir. Mesir ini ada penduduk asli. Penduduk asli namanya Koptik atau Qibti. Atau Koptik. Terus di Mesir juga ada masyarakat namanya itu Mamalik. Mamalik ini ya masyarakat dari hamba sahaya ini. Nah, antara penduduk asli dengan penduduk pendatang ini perang. Ya, terjadi perang nih. Terjadi perang. Kapan yang berkuasa dari penduduk asli, maka penguasa itu disebut Fir'aun. Kapan dalam percaturan politik, percaturan kekuasaan mereka kalah, ya, kemudian yang menjadi penguasa adalah dari Mamalik, maka disebut Malik atau raja. Gitu. Nah, zaman Nabi Yusuf dijual kepada suaminya Zulaikha. Suaminya Zulaikha itu menteri, ya. Nah, itu Mesir sedang dikuasai oleh raja, oleh Malik. Jadi Nabi Yusuf jadi menteri perbendaharaan negara itu zaman raja. Ya, Bu. Zaman penguasanya bukan Fir'aun. Ya, penduduk asli itu di bawah penduduk pendatang. Nah, Nabi Yusuf berkuasa menjadi menteri zaman ini, ya, bapaknya dan 11 saudaranya termasuk Bunyamin itu datang ke Mesir. Ya, datang ke Mesir. Siapa saja itu? Ya, Nabi Yakub plus istri plus 11 saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Terus ini beranak pinak ini. 11 saudaranya Nabi Yusuf juga beranak pinak. Nah, anak pinaknya Nabi Yakub ini, keturunan Nabi Yakub ini kemudian disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel saat itu tidak berada di Palestina. Palestina kosong. Ya, kosong dari keluarganya Nabi Yakub. Keluarganya Nabi Yakub ada di Mesir. Ya, Bu? Iya. Beranak pinak. Jadi Bani Israel ada di Mesir. Tuh. Ketika ini sudah puluhan ribu jumlahnya, Mesir kembali dikuasai oleh Fir'aun. Oke. Zaman Nabi Musa ini Bani Israel. Itu Mesir dikuasai oleh Fir'aun. Oh, karena yang berkuasa Fir'aun, Bani Israel yang kemarin itu berkuasa, ya, di bawah Nabi Yusuf dan keluarganya, kawan-kawannya, dan seterusnya, ini sekarang menjadi budak. Oke, Bu? Menjadi hamba sahanya Fir'aun. Maka Musa datang kepada Fir'aun itu untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Gitu deh ceritanya, bisa difaham ya? Ya. Termasuk Nabi Yusuf ya Pak Ustadz. Jadi ya, Bu. Termasuk Nabi Yusuf. Jadi pengikut enggak kan? Nabi Yusuf tidak berada di kekuasaan Fir'aun. Waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Yusuf sudah nggak ada, sudah wafat.
Sudah jauh dah. Oh Udah iya, iya. berapa ratus tahun. Ya Bu? Ya Nabi Yusuf itu kan itu Pak Ustadz yang seperti kisahnya Nabi Yusuf dengan Zulaika itu. Iya Kok benar. kenapa orang mengatakan Zulaika itu istri Nabi Yusuf? Saya nggak tahu hadisnya itu. Ya, ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu beristrikan Zulaikha kemudian. Enggak. Ya, enggak ada itunya, enggak ada kejelasan. Nabi Yusuf tidak menikah dengan Zulaikha. Ya. Sepertinya mana mungkin Nabi Yusuf mau menikahi orang yang pernah ingin memperkosanya. Bisa. Ya, Bu. Iya, iya. Halo? Iya, iya Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, jauh sekali. Itu yang dirobek itu ya ceritanya, Ustaz. Ya, Yang di kalau mana? bajunya robek di depan yang salah Yusuf. Yusuf. Kalau yang robek di belakang yang salah Ya. Zulaikha. Iya, Itu ya ya. ada di surah Yusuf itu semua itu. Iya, iya. Nggak ada ceritanya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha itu, kecuali dari cerita Israiliyat yang kebenarannya disangsikan. Ya, tapi secara logika Nabi itu tidak akan memilih istri yang seperti itu. Iya. Ya. Tapi soalnya kan ada yang tuh kalau orang berdoa tuh untuk dari pernikahan itu beri Iya. kebahagiaan seperti Yusuf sama dan dengan Zulaikha Khadijah gitu ya. Kubra, Nabi Yusuf. Iya. Ya. Makanya apa yang di Yusuf tuh sempat menikah dengan Zulaikha gitu. Ini Enggak. pertanyaan sendiri Pak Ustaz. Enggak. Nah, saya sudah baca-baca itu ya. Ada sumber mengatakan itu menikah dengan Zulaikha, Zulaikhanya dibikin muda lagi dan seterusnya. Tapi itu tidak ada dasar. Ya. Iya, Zulaikhanya dibikin kan itu kan ibu angkatnya istilahnya, ya kan? Iya. Zulaikhanya dibikin muda seumuran 17 tahun dan seterusnya kayak ngayal gitu. Doa manten itu ya, Bu Arni. Iya, ya. benar. Biasanya. Iya, doa manten kama jama'ata baina Iya. Adam wa Hawa Adam wa Yusuf wa Zulaikha, ya kan? Iya. Iya. Padahal Yusuf tidak pernah menikah dengan Zulaikha. Maka saya mau protes tapi sama siapa mau protes? Nggak tahu, makanya diem aja. Iya, itulah. Nah, itu ya. Ya, Jadi itu Ustaz. sekilas sejarahnya kenapa Bani Israel disiksa ya oleh Firaun. Ya, kenapa? Itu sejarah seperti tadi ya. Jadi mereka beranak pinak itu di Mesir. Dijadikan hamba sahaya oleh Firaun karena kepemimpinan ada di bawah Firaun, bukan di bawah Mamalik. Ya. Gitu. Nah, belakangan Firaun mimpi ya. Mimpi banyak ya. Mimpi waduh Mesir ini kebakaran dan seterusnya. Ya, dikumpulkanlah tukang-tukang ahli nujum dan seterusnya ya. Yang intinya ini akan Mesir ini akan dikuasai oleh seorang anak dari Bani Israel. Waduh, ya udah kalau begitu setiap bayi yang lahir ya, laki-laki langsung disembelih. Wah, ini ada orang nih hamil, sembelih. Nah, zaman Nabi Musa, tapi ada yang mengatakan kalau setiap bayi lahir disembelih, nanti kita kekurangan tenaga dari laki-laki. Maka dibikin setahun dibebaskan, setahun tidak dibebaskan. Zaman Nabi Musa itu zaman tidak dibebaskan. Ya, zaman Nabi Harun adalah zaman dibebaskan. Ya, di mana laki-laki dilahirkan itu tidak disembelih zaman Nabi Harun. Itu maka zaman Nabi Harun tidak seru ceritanya. Ya, itu kan. Iya benar Pak Ustadz, nggak seru ceritanya. Gitu, ya. Zaman Nabi Musa ini yang seru ceritanya. Seru, iya benar Pak Ustadz. Ya, panjang ya Ustadz ya. Gitu ceritanya. Nah, dan akhirnya apa? Akhirnya itu Bani Israel diselamatkan. Najjainakum min ali Fir'aun. Diselamatkan dari kejamnya pemerintahan Fir'aun. Ya kira-kira 10 ribuan lah itu dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir menuju Palestina itu. Ya. Dibebaskan.
Baik, sekarang sampai jam berapa Bu Nini? Ini para mahasiswi belajar nih. Satu lagi nih Pak Ustadz tentang Nabi Musa itu Pak Ustadz. Ya, Bu. Itu kan Nabi Musa berdoa waktu menghadap Fir'aun dengan apa namanya doa yang Rabbi Syrahli Sadri itu. Katanya karena lidahnya apa namanya nggak Oh iya, pelek gitu. keluh itu ya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah supaya Fir'aun itu akan mengerti maksudnya gitu karena lidahnya itu nggak cadel gitu. Oh, betul Iya. nggak Pak Ustadz? Ya, kan ada di dalam Al-Quran. Di surat Toha itu ya Ustaz. Iya. Surat Toha. Surat Toha ayat 28. Iya, 25 ayat 25 sampai 28 Ustaz. Iya. Qala rabbi syrah li sadri, itu Musa. Ya, dia kan Allah mengatakan asalnya idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Ya. Terus qala, Nabi Musa menjawab, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Ya, wahlul 'uqdatan min lisani. Ya, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Harun, saudaraku. Ushdud bihi azri, teguhkanlah dengannya kekuatanku. Nah, ini ya, ketika wahlul 'uqdatan min, ini yang wahlul 'uqdatan min lisani. Ya. Ini itu Musa waktu masih bayi itu sudah bikin susah Fir'aun. Jadi dia dihanyutkan dengan kotak bayinya itu di sungai yang melewati jambannya keluarga Fir'aun. Ya, kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun, Siti Asia itu. Ternyata itu Musa. Ya, dia katakan ini kita diam-diam, jangan ada masyarakat yang tahu ini anak ini bagus, ya ganteng nih, kita angkat jadi anak kita tanpa harus tahu tuh masyarakat kalau kita punya anak seperti ini. Wah, akhirnya bikin macam-macam. Nah, maka seperti anak itu mengerti ini Fir'aun ini orang yang jahat. Ya, dikasih korma ya sama bara, ya mengambil yang mana? Tuh. Anak kan ngerti ngambil korma, tapi Jibril ya dia ambilkan itu, dia tidak ngambil korma, ambil bara, dimasukkan ke lidahnya itu yang membuat keluh. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir juga begitu ya. Tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan wa dzalika lamma kana asabahu minal lafikh hina urida alaihi tamratu wal jamrah. Ya, itu kenapa Musa itu kalau ngomong itu tidak fasih. Ya, karena waktu kecil itu diberi ya, dia suruh memilih satu di antara dua, korma atau bara api. Ya, jadi dia fa'akhadhal jamrata, lalu dia pilih bara, fa'adhaha ala lisani, lalu dia makan tuh, ya, kebakar. Gitu tuh asalnya wahlul 'uqdatan min lisani, doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu Bu ya. Iya, kalau kita ke Mesir tuh Pak Ustadz ditunjukin tempat sungai yang tempat dihanyutkan Nabi Musa itu. Masih ada ya. Sudah kering sih. Bang, kita dibawa ke rumahnya Nabi waktu Nabi Musa itu, ada rumahnya di situ. Tapi di situ tempat orang gereja, jadi orang Kristen. Iya, saya belum pernah ke sana. Ya. Baik,
Sekarang kita di ayat berikutnya. Ayat 50. Bu Nurul. Ya, Monggo. Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa huruf artinya dan. Ingatlah ketika faraqna KKBL kami membelah dari faroko bikum terhadap untuk kalian Ya, atau demi kalian. al-bahro lautan, yaitu kata benda karena ada alif lam. Fa maka atau lalu anjaina KKBL kami selamatkan kalian sebagai objek. Wa dan aghraqna yaitu KKBL kami tenggelamkan ala Fir'aun bala tentara Fir'aun atau pengikut Fir'aun. Wa sedangkan antum kalian tanzuruna ada ta'wawun yaitu kalian melihat atau kalian menyaksikan, termasuk KKBSK. Terjemahannya, dan ingatlah ketika kami membelah lautan bagi kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan kalian dari pengikut Fir'aun, sedangkan kalian menyaksikan. Shadaqallahul azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika faraqna kami belah bikum untuk kalian atau demi kalian al-bahra laut itu. Fa'anjainakum lalu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikut atau bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun sedang kalian melihat. Wa-nya ini namanya wawu haliyah. Ya, wawu haliyah. Haliyah artinya apa? Wawu yang artinya sedangkan atau sedang atau padahal. Ya, wawunya ini wawu menjelaskan keadaan. Keadaannya kalian melihat. Ya. Jadi ini setelah Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, ya, mereka keluar bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan Musa mengejarnya, mencari kalian. Lalu bagaimana itu? Sudah sampai laut seperti itu. Ya, pasti kena lah, pasti terkejar. Nggak ada kapal saat itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan tongkatnya yang menjadi mukjizatnya saat hidupnya itu, dia belah laut itu menjadi dua belah. Ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah katakan idrib bi'asakal bahr. Ya,
pukullah laut itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa, maka terbelahlah laut itu. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka setiap satu belah itu seperti gunung yang besar kan. Ya. Dan mereka berjalan ya di belahan itu antara dua laut yang sudah terbelah. Ya, satu mukjizat yang hanya terjadi pada mereka saja. Ya, mereka diselamatkan, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Itu ya. Baik. Nah, jadi ini kan artinya kenikmatan yang sangat besar. Mestinya yang dikasih kenikmatan seperti itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ingkar. Mana yang disebut ingkar? Ya ingkar kepada Nabi itu ingkar kepada Allah. Baik, Pak Anton sudah, Bu Arni sudah, Bu Neneng mau baca enggak? Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu Neneng. Ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id wa na Musa arba'ina lailatan thumma istaqadtumul izla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa'id, wa huruf, id juga huruf, wa'id, dan ingatlah ketika wa'adna dari akar kata wa'ada artinya berjanji, wa'adna kami berjanji, Musa arba'ina 40 lailatan malam, summa kemudian ataqadattumu dari kata aqada mengambil, kemudian aqadattumu kalian menjadikan, al-ijla itu anak lembu, mim ba'dihi, minnya ini tidak diterjemahkan, ba'dihi sesudahnya, wa antum dan kalian zolimun orang-orang yang zolim. Arti seluruhnya, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa selama 40 malam, kemudian kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan sesudah kepergian Musa, dan kalian termasuk orang-orang yang zolim. Ya, insyaallah. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ, dan ingatlah ketika wa'adna kami janjikan Musa kepada Musa arba'ina lailatan, ya, arba'ina lailatan 40 malam. Untuk apa itu? Ya, selama 40 malam. Jadi gini ya, Allah katakan ingatlah hai Bani Israel akan nikmatku kepada kalian. Ya, saat nikmat berupa ampunanku kepada kalian ketika kalian ini menyembah patung anak sapi,
ya setelah Musa pergi ya untuk memenuhi perjanjiannya dengan Tuhannya. Jadi Nabi Musa ini ya setelah, maksudnya gini nih, apa ini yang arba'ina lailatan ini? Ya arba'ina lailatan. Nah, 40 malam. Ini puasa ini. Puasa 40 hari itu. Ya, jadi Kok disebut malam di situ Pak Ustadz? ya memang ya. Dalam bahasa Arab itu sering begitu ya. Karena puasa karena tanggalnya dimulainya malam. Tidak pagi. Bukan yaumu ya, bukan yaumil arba'ina. Enggak, bukan arba'ina yauman. Ya. Jadi apa namanya? Ulama-ulama menyebutkan setelah Musa ini selamat dari kejaran Firaun, diperintahkan untuk puasa 40 hari. Ya, nanti kalau sudah puasa 40 hari, dipanggil oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina. Gitu. Nah, Nabi Musa pergi, Nabi Musa itu belum selesai puasa 40 hari. Terus pergi Nabi Musa. Pergi, maka ditanya oleh Allah, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa kamu meninggalkan kaummu wahai Musa, tergesa-gesa kemari itu? Apa yang menyebabkan kamu begitu? Terus dia katakan, Musa menjawab, "Haula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Dalam surah Al-A'raf. Ya, mereka itu wahai Tuhanku, mengikuti saya. Jadi istilahnya jangan khawatir dengan kaum saya. Kaum saya itu pasti nurut-nurut. Mereka belum lama kan habis diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan cara yang spektakuler. Haulai hum ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku ini bercepat-cepat kemari menjumpaimu wahai Allah supaya engkau ridho. Nah, terus Allah jawab, wah, tapi kaummu itu sekarang menyembah patung anak sapi. Nah, disitulah Musa sedih. Ya. Tapi saatnya adakan artinya. Saatnya dibahas secara rinci ya di surah Al-A'raf. Tsummattakhadtumul ijra, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelah Nabi Muhammad pergi. Setelah Nabi Musa pergi. Wa antum zalimun, sedang kalian zalim. Zalim itu apa? Menyembah patung anak sapi. Ya. Apa yang Allah lakukan? Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Ya, tsumma afauna, kemudian afauna, afa, maaf itu bahasa Arab dari perkataan ma'fu. Ya, ma'fu. Tsumma afauna, kemudian kami maafkan ankum, dari kalian, kami maafkan kalian. Min ba'di dzalika, setelah itu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau misalnya ini ya, misalnya ibu mau lihat merujuk ayatnya, ya, adanya di surah Al-A'raf ya, yang wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dalam surah
Dalam surah Thaha ini ya. Yang Dalam roh surah Thaha ini. itu ya. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ini yang tadi saya baca. Iya. Lalu Allah katakan, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samirin. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu. Maksudnya setelah kamu datang kemari. Wa adallahumus samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Ya. Siapa Samiri itu? Ini yang kemudian diketawakan oleh orang-orang Kristen. Apa itu? Belum ada kaum Samaria zaman itu. Itu Al-Quran ngaco. Ya, ntar dulu Samirinya itu apa yang disebut Samiri itu orang Samaria, atau Samiri itu sebutan, atau Samiri itu nama. Ya. Jangan ribut dulu. Ini Al-Quran bicara Samiri ini apa maksudnya? Ya, jadi kita nanti lihat di tafsir. Misal tafsir Ibnu Katsir. Nah. Ya, Samiri itu dalam kitab-kitab Israel namanya Harun juga. Harun. Ya. Samiri dari Bani Israel juga. Buktinya mereka ikut Nabi Musa. Ya, dari apa namanya, keluar dari Mesir. Ya. Tentu tidak cukup kalau merujuk di ini aja ya, di Ibnu Katsir. Itu yang di surat Al-A'raf itu yang ayat 142 itu ya Ustadz. Dia surah Al-A'raf ini yang ini. Kami telah menjanjikan kepada Musa ya, 30 hari. Ya, fatmamnaha bi'ashrin. Ya. Ya, 30 hari dan kami menambahkan dengan 10 hari gitu ya. Ayat berapa, Bu? 142. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, silakan. Apakah biasanya ada kegiatan-kegiatan itu selama 40 hari, 40 malam gitu? Apakah memang mengambil dasar dari munajatnya Nabi Musa selama 40 hari 40 malam ini, Ustaz? Kadang kan ada anjuran apa gitu selama 40 hari gitu. Apakah mengambil jumlah hari itu dari sini, Ustaz? Begini. Nah, kalau misalnya puasa ya. Puasa itu yang diharamkan cuma 5 hari saja kan? Iya. Ya, 2 hari raya sama hari raya tasyrik. Itu yang diharapkan. Selain itu boleh. Ya. Nah, dibolehnya itu hukumnya bisa berubah. Ya. Ada yang sunnah, ada yang makruh. Bahkan mana yang makruh? Puasa sehari 2 hari nggak buka, itu namanya wisol. Nah, wisol ini haram. Ya. Terus puasa terus menerus 1 bulan, 2 bulan, itu juga jadi makruh. Ada yang puasa sepanjang tahun kecuali yang diharamkan. Ya, Rasul katakan man shomad dahra fala shomala. Ya, siapa yang puasa terus menerus maka tidak dapat pahala puasa. Nah, jadi orang harus tahu ilmunya itu. Terus ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Itu puasa ya. Sekarang orang mau puasa 40 hari. Untuk apa sih puasa 40 hari? Itu Nabi Musa 40 hari. Begini, Nabi Musa diperintah. Ya. Nabi Musa diperintah, itu syariat Nabi Musa. Ya. Kita ada syariat sendiri. Boleh puasa 40 hari, kenapa tidak boleh? Boleh, boleh saja. Dari tadi saya katakan boleh. Kalau urusan boleh, boleh saja. Tapi harus diperhatikan aturan-aturan ibadah. Ya. Aturan ibadah itu
ibadah tuh asal hukumnya tidak boleh atau haram. Ya, kecuali ada dalil. Nah, puasa ini dalilnya banyak. Jadi kalau mau puasa, ambil dalilnya yang benar. Boleh 40 hari, Ustaz, boleh. Ya. Boleh saja ya. Ambil dasarnya dari Nabi Musa itu yang tidak tepat. Nah, itu yang tidak tepat. Kenapa? Karena Islam ini ajaran sudah sempurna. Memang ada ya, disebutkan, misalnya, kita bersyukur, Nabi Musa bersyukur sampai puasa 40 hari. Ya, kita juga ini bersyukur puasa 40 hari. Seperti Nabi Musa boleh. Ya. Kenapa? Karena ada keluasan hukum dalam urusan puasa. Gitu ya, ada keluasan hukum dalam urusan puasa. Wah, ini puasa itu ibadah mahdhah. Jadi, la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah. Ya, kita nggak pakai qiyas. Kalau kita puasa 40 hari itu bukan pakai qiyas. Tapi pakai hukum, ya, pakai fikih yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu ya puasa yang 5 hari itu aja. Hari Minggu mau puasa, ya, ada larangan. Hari Sabtu mau puasa, ada larangan. Hari Jumat mau puasa, ada larangan, ada. Kapan puasa di 3 hari itu tidak ada puasa sebelum dan setelahnya. Kenapa? Karena misalnya hari Jumat itu hari besarnya umat Islam. Jadi kalau mau puasa hari Jumat harus puasa sebelumnya, entah Kamisnya, entah Rabunya, atau setelahnya, entah Sabtunya, entah Ahadnya, entah Seninnya gitu. Ya, namanya puasa sebelumnya dan setelahnya. Nah, kenapa demikian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang itu kecuali dengan syarat yang tadi. Jadi diikuti aturan-aturannya. Tapi kalau apakah boleh puasa 40 hari? Boleh. Tidak haram. Gitu ya. Tapi apakah itu ada hukum kemakruhannya? Puasa lebih dari 1 bulan atau puasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan kan wajib. Bulan Sya'ban itu ada sunnah puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Tapi selain itu Rasul SAW tidak pernah puasa 1 bulan penuh. Ya, jadi sebaik-baik umat Muhammad adalah umat yang mengikuti nabinya. Ya. Tapi kalau perkara boleh. Ya boleh. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Satu lagi nih Pak Ustaz. Ya silakan Ibu. Ini masalah ya itu ajaran Allah ini ya Pak Ustaz, sewaktu Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina itu, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu, terompamu, karena sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci. Makanya itu sampai sekarang itu di tempat suci ke masjid kita harus buka sandal, itu saya kayak nyambung ke sana ya Pak Ustaz. Ya, karena itu innaka bil wadil muqaddas itu dalam surah Taha ayat 12 ya. Fakhla'na 'alaik ya. Inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika, maka lepaskanlah 2 sandalmu atau terompahmu. Innaka bil wadil muqaddas itu sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Tua. Jadi kalau Yahudi menghadap Allah itu harus lepas beribadah, itu harus lepas sandal, lepas sepatu, gitu ya Bu. Makanya kita kalau ke masjid itu berpatokan ke sini, kita masuk ke tempat suci kita, tempat ibadah kita. Karena di masjid itu kalau sepatu masuk masjidnya jadi kotor, ya enggak? Karena Nabi Muhammad sering sholat pakai sepatu, pakai khuf. Kata Nabi Muhammad, sholatlah kalian pakai sandal, pakai sepatu. Supaya orang Yahudi tahu kalau dalam Islam itu ajaran tidak sekaku mereka.
Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya tahu hadis ini ya tidak perlu terjadi yang kasus Tanjung Priok tuh ya, di mana orang marah-marah karena tentara masuk masjid pakai sepatu, biarin aja daripada ditembak. Gitu gak? Sholat pakai sendal itu ada sunnahnya juga itu, Bu. Ya, Bu. Asal suci gitu, Masuk ke Ustaz. tempat suci, masuk ke tempat ibadah kita. Gitu. Asalkan sandal sepatu suci gitu. Ya, jadi kalau misalnya kan ada namanya khuf. Sholat pakai khuf. Khuf itu sepatu yang ini ya, yang menutupi mata kaki. Iya, iya. Kalau Iya, dia Pak. bersih boleh dipakai khufnya kayak kaos kaki itu loh, Bu. Tapi dari kulit. Iya, iya. Oh iya, pantasan saya lihat, saya pernah ikut tur ya. Orang itu orang Maroko Muslim ya. Dia sholat di taman-taman gitu aja pakai sepatu. Saya lihat, oh iya. Sebenarnya dia sholat. Dia mojok aja di tempat sama saya apa di itu tiang-tiang gitu, dia sholat pakai sepatu. Saya lihat. Oh. Iya, iya. Itu. Oh gitu ya, Ustaz. Jadi itu kalau kita di Bulughul Maram tuh ada di sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa itu sholatnya? Ada di antaranya yang pakai sepatu, Ibu. Apa itu? Bapak lagi ngaca. Kemarin Bapak buang juga tikus satu nih. Baik ya. Iya, Pak Ustaz. Ada lagi? Sama-sama. Iya. Saya ini lagi cari hadisnya tentang sholat pakai khuf, tapi sudah kita lewati itu. Ya. Alasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya antara lain ya supaya masyarakat luar tahu kalau dalam Islam itu aturan sederhana. Jadi aturan dalam Islam itu sederhana. Ya, nggak ada sulit-sulit. Nah, karena ini ajaran samhah. Ustadz, ya. Apa memang waktu tentara pengikut Nabi Musa yang diselamatkan dari laut itu terjadi pada hari Asyura, Ustadz? Iya, diselamatkannya pada tanggal 10 Muharram. 10. Oh, itu sehingga menganjurkan puasa gitu, Ustaz. Iya, jadi puasanya tanggal 10 Asyura supaya berbeda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa di tanggal itu, kita puasa sebelumnya atau setelahnya. Oh iya. Tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Iya. Karena Rasul mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Ya, saya lebih berhak terhadap kepada Musa dibanding kalian. Ya, jadi kalau kalian mensyukuri atas kenikmatan ini, kita lebih berhak untuk mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya dengan berpuasa. Iya. Ya. Oh, jadi ditambah itu supaya berbeda dengan Yahudi itu ya. Iya. Ya. Itu kapan itu dimulai? Dimulai itu tahun 11 Hijriah. Ya, karena sebelumnya tanggal 9-nya aja itu. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat berkata kepadanya, Rasulullah, orang Yahudi juga puasa tanggal 9. Maka Rasul mengatakan, lain ana. Kalau saya hidup, lain ana aisyu fil amil muqbil lasumtu qablahu. Ya, kalau saya dikasih kesempatan hidup tahun depan, maka saya pasti akan puasa tanggal 9-nya. Nah, tahun depannya Rasulullah SAW wafat. Ya. Tahun berapa berarti? Tahun 12. Ya, tahun 11 Rasulullah wafat ya. Tahun depannya tidak mengalami Rasul belum mengalami itu puasa tanggal 9-nya itu. Itu deh, Bu. Iya, Ustaz.
Silakan kalau ada lagi. Ya, asik ya Ustadz Ya, ceritanya ini Nabi Musa ini. iya. Iya, kan ada fakih nih. Ya, suruh masuk. Iya. Cukup belum ini? Iya. Kita Ya, ditutup. iya. Doain itu Ustaz. Siapa? Almarhumah ibu mertuanya Ustaz Sujai. Oh, ini mana rajaun. Ya. Allahumma shalli ala habibina syafina karamna dakhlana wa ala Muhammad. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina rasul ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karam. Kama yanbaghi li jalali wajhil karam 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummi الأستاذ شجاع اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واسع مدخلها واكرم نزلها واسع لها في قبرها ونور لها فيها واخلفها في عقبها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها وصلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Afwan. Makasih Ustaz. Jadi nanti malam nggak ada kajian Ustaz Sujai ya, Sirah Nabawi ya. Nah, beliau sedang di Jawa Tengah di tempat kampung istrinya. Baik, Ustaz terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran dan teman-teman yang sudah hadir di kelas. Terima kasih dan kita sudahkan kelasnya ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Bapak semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.